Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Beberapa hari lalu ketika terjadi peristiwa kekerasan, peristiwa kebejatan yang amat memilukan di tempat saya, ada seorang kenalan menelpon saya. Percakapan kami menyinggung hal-hal keagamaan dan karakter manusia yang dibentuk oleh alam dan budaya. Tanpa pikir panjang, temanku menyahut dengan nada paling tinggi. Dia katakan, "Itulah yang tak bisa saya mengerti mengenai kalian orang-orang Kristiani. Apabila ada seorang berbuat salah, kalian mengampuni dan melupakannya. Tidaklah demikian terhadap kami. Kami tidak pernah melupakan kesalahan orang. Dan kalau seseorang berbuat sesuatu yang menyakitkan kami tidak pernah melupakannya. Kami akan mencari waktu untuk membalasnya, meskipun mungkin bisa lama. Tetapi kesempatan itu akan datang. Kebalikannya, kalau seseorang berbuat baik kepada kami pun tidak pernah melupakannya. Seperti inilah yang semestinya terjadi, bukan seperti kamu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan komentar temanku ini memunculkan rasa hati saya untuk berkata, wajah asli belas kasih haruslah disegarkan kembali. Berhubung dengan begitu banyaknya prasangka-prasangka zaman kita ini, saat ini dan di sini, sungguh manusia membutuhkan belas kasih. Saat ini Tuhan, ku pelukan tanganmu, ku peluk jamahanmu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, kau lakukan firman-Mu dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu terang bagi jalanku, firman-Mu itu terang bagi tahu. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku.
umatmu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tanganmu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tanganmu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tanganmu, hidup dan matiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita harus menyerahkan segala keluh kesah kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, teman saya yang tadi jelas dia menyuarakan asas budaya, adat, tempat di mana dia tinggal dan hidup yang sudah tertanam kokoh, yang sudah mendarah daging sejak bertahun-tahun, dan asas itu sudah dipahami sebagai kaidah. Maka tidak diragukan sikap ini dianut oleh sebagian besar masyarakat kita dewasa ini. Tetapi inikah jalan untuk menyikapi hidup ini? Tidakkah pelestarian kebencian dan kekerasan hanya akan membelenggu setiap orang? Di dunia dewasa ini, apakah amanat Yesus untuk mengampuni itu melampaui kemampuan kita? Apabila kita tak dapat mengampuni, masih adakah secerca masa depan untuk umat manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masih ingat ketika pelaku bom Bali, Ambrosi, si pembunuh berdarah dingin, dijatuhi hukuman dengan tuduhan sebagai otak serangan teroris yang merenggut 202 jiwa, 88 diantaranya warga negara Australia. Orang mengira bahwa serangan itu seperti akan berakhir. Ternyata tidak. Reaksi orang terhadap vonis untuk Ambrosi bermacam-macam. Banyak orang tidak mendukung eksekusi, dan sejumlah keluarga korban secara terbuka mengungkapkan pengampunan kepada Ambrosi. Tetapi ada juga yang menyambut keputusan itu dengan serangkaian pesta. Mereka mengangkat gelas sampanye atas putusan pengadilan itu. Saudara, tetapi keluarga-keluarga korban masih tetap merasa kepedihan yang tidak dapat disembuhkan oleh putusan pengadilan. Apapun bentuk keputusan yang diambil, dihadapkan dengan luka batin yang menimpa secara tidak adil, kita hanya bisa menemukan damai sejati dalam misteri belas kasih Allah yang muncul dalam hati kita dan memunculkan kehendak untuk mengampuni. Saudara terkasih, pada tahun 1980, hanya 2 tahun sesudah terpilih menjadi Paus Yohanes Paulus II, beliau menulis suatu ensiklik yang berjudul Dives in Misericordia, karya belas kasih. Ensiklik ini menjadi tema sentral dari kepausannya. Dari pengalaman masa mudanya, ia sungguh-sungguh prihatin akan kebingisan
yang dapat dilakukan manusia satu sama lain. Dalam Perang Dunia Kedua, hidup di Polandia yang diduduki oleh Jerman, ia menyaksikan banyak orang ditangkap dan dijebloskan dalam kamp konsentrasi dan dikirim ke kamp kerja paksa. Banyak teman-teman Yahudi dari kotanya sendiri, Wadowasi, binasa di kamar gas. Pada waktu itu, sebagai seminaris bawah tanah, masih muda, ia diperkenalkan dengan tulisan-tulisan Santa Faustina yang tinggal di suatu biara di luar kota Krakow, di wilayah yang disebut Lagiewniki. Biarawati muda ini meninggal pada usia 33 tahun. Tetapi dia telah menulis wahyuan-wahyuan yang ia terima dari Tuhan sendiri di dalam buku harian yang diberi judul Divine Mercy in My Soul. Sesudah menjadi imam dan kemudian menjadi uskup Krakow, Karl Wojtyła banyak merenungkan amanat kerahiman ilahi ini. Kemudian sebagai Paus Yohanes Paulus II, ia merasa bahwa pesan kunci masa kepausannya adalah menyebarkan amanat belas kasih Allah yang tak terbatas ke seluruh penjuru dunia. Di tempat syarah kerahiman ilahi di Polandia pada tanggal 7 Juni tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II berkata, amanat belas kasih ilahi selalu hidup di dalam hatiku, seolah-olah sejarah telah menggoreskannya di dalam pengalaman tragis selama Perang Dunia Kedua. Selama bertahun-tahun yang sulit itu dibutuhkan kekuatan istimewa dan harapan yang tak kunjung redup, bukan hanya bagi penduduk Krakow, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Inilah juga pengalaman pribadi saya yang saya bawa ke tahta Petrus, dan dalam batas tertentu merupakan ciri khas masa kepausan saya. Demikian kata Paus Yohanes Paulus II. Nah saudara, dalam ensikliknya Dives in Misericordia itu, Yohanes Paulus II menunjukkan bahwa memperjuangkan keadilan saja tidaklah cukup. Di zaman yang terlalu mengedepankan hukum seperti saat ini, yang pertama-tama didambakan orang adalah keadilan. Menghadapi zaman seperti ini, Yohanes Paulus menunjukkan belas kasih sebagai sifat lebih luhur yang ada dalam hati insani. Ia berkata, wajah asli belas kasih haruslah disegarkan kembali. Berhubung dengan begitu banyaknya prasangka, zaman kita sungguh-sungguh membutuhkan belas kasih. Ia menyebut belas kasih sebagai sifat paling mengagumkan dari Sang Pencipta dan Penebus. Paus memperingatkan, jangan sampai kita jatuh ke hukum balas dendam. Dalam Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang pada dasarnya merupakan penyimpangan dari keadilan sejati. Begitu gampang dijadikan asas operatif dalam hati manusia dewasa ini. Nah saudara terkasih, Paus Yohanes Paulus II dia berkata, pengalaman masa silam dan pengalaman masa kita sendiri menunjukkan bahwa keadilan saja tidaklah cukup. Malahan keadilan dapat menjerumuskan kita ke dalam pengingkaran dan penghancuran keadilan itu sendiri. Kalau kekuatan yang lebih besar, yakni kasih, tidak diizinkan membentuk kehidupan manusia dalam aneka dimensinya, maka saudara-saudara yang terkasih, keadilan itu tidak akan memiliki arti, akan hancur, akan kita ingkari.
jalan yang kita lalui, beri meredah pohon ara dan berbuah, tiada lagi berbuah. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni walau dosa mendapatkan kursi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku, melipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu melayan kasih-Mu dengan air mata yang panas ini. Ku bernyanyi, mengampuni walau dosa berabad kursi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku, melipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu melayan kasih-Mu dengan air mata yang meneteskan. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku, melipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu melayan kasih-Mu dengan air mata yang meneteskan. Panas berbuah, dengan air mata yang meneteskan. Bunga putih dalam kursi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1993, teman saya namanya Bill, dia seorang usahawan. Dia kehilangan seorang putranya
Ketika itu putranya menumpang dalam sebuah mobil yang melaju tanpa kendali dan tabrakan. Supirnya dijatuhi hukuman karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan sembrono. Bill mengira bahwa masalah ini akan beres ketika si supir dibawa ke pengadilan. Kita berpikir bahwa dengan menyatakan seorang bersalah, kita dapat menyelesaikan segala masalah. Korban akan mendapatkan hukuman yang adil, dan kemudian kita mengira dapat melupakan masalah itu. Saudara terkasih, ternyata dalam tayangan opera dan tayangan-tayangan lain yang menyerukan hukuman mati, Bill menonton dan dia melihat. Dia mendapat kesan, dan kesan itu sangat kuat, bahwa hukuman mati akan menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi sesudah mengalami pergolakan batin yang sangat sengit, ia lalu menyadari bahwa sebelum ia mengampuni supir itu, tidak pernah ia menemukan damai yang ia dambakan. Ia masih merasakan bahwa kemarahannya terhadap supir itu adalah sah. Tetapi pada saat yang sama, ia menyadari bahwa mengampuni itu tidak sama dengan melepaskan tanggung jawab. Supir tetap harus bertanggung jawab atas kematian putranya, tetapi ia harus mengampuni sebelum ia melupakan kecelakaan itu. Nah, saudara terkasih, Bill lalu menyadari bahwa perubahan harus terjadi di dalam hatinya. Perubahan ini adalah sesuatu yang harus ia gumuli, dan bukanlah urusan si supir. Bill akhirnya memberikan kesaksian bahwa kelegaan yang ia cari tidaklah berada di luar dirinya. Kelegaan itu ada di dalam hatinya sendiri. Kekuatan untuk mengampuni ada di dalam hati kita. Tidak satu pun di luar kita yang dapat memberikan ketentraman hati sebelum kita mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih ingat Paus Yohanes Paulus II. Dia sedemikian yakin bahwa dunia masa kini membutuhkan sikap baru, yakni sikap belas kasih. Sehingga ia mempersembahkan seluruh dunia kepada kerahiman ilahi. Ia senang sekali mengutip tulisan-tulisan dari Santa Faustina, juru tulis sekretaris kerahiman ilahi. Dikatakan, umat manusia tidak akan pernah memiliki damai sebelum berpaling kepada kerahiman ilahi. Tak henti-hentinya ia menunjukkan kepada kita hati Yesus yang ditembus tombak, dari mana mengalir darah dan air demi keselamatan kita. Saudara, lewat misteri hati yang terluka ini, kasih Allah yang penuh belas kasih terus menyebar ke semua manusia zaman kita. Hanya disinilah mereka yang mendambakan kebahagiaan sejati dan lestari menemukan rahasianya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 17 Agustus tahun 2002, dalam misa dedikasi tempat syarat kerahiman ilahi di Laguiniki, Polandia, Yohanes Paulus berkata, betapa dunia sekarang sangat membutuhkan belas kasih Allah. Di setiap benua, dari lubuk penderitaan manusia menggembah seruan yang mendambakan belas kasih. Di mana kebencian dan nafsu balas dendam mendominasi, di mana perang menyengsarakan dan membunuh orang-orang tak bersalah, di sana rahmat belas kasih dibutuhkan untuk menata kembali pikiran dan hati manusia dan untuk menumbuhkan damai. Oleh karena itu,
Dia katakan, hari ini di tempat syara ini, saya sungguh-sungguh ingin mempersembahkan dunia kepada kerahiman ilahi. Saya berbuat demikian dengan kerinduan yang bernyala-nyala, agar amanat tentang cinta Allah yang penuh belas kasih dimaklumkan dari tempat ini lewat Santa Faustina, dikenal oleh semua orang di seluruh muka bumi dan memenuhi hati mereka dengan harapan. Demikian sambutan kata-kata Paus Yohanes Paulus II. Nah, saudara yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II tidak hanya memaklumkan kabar baik tentang belas kasih, ia juga sendiri menghayatinya. Tentu kita semua masih ingat pada tanggal 13 Mei tahun 1981, ketika ia memberikan salam kepada khalayak umat di alun-alun Basilika San Pietro, ia mengalami kritis karena terluka oleh peluru orang yang mau membunuhnya. Tetapi secara mengagumkan, ia segera sembuh. Ia menuturkan bahwa kesembuhan yang ajaib itu berkat bantuan perawan Maria dari Fatima. Saudara, Paus memberi kesaksian tentang Bunda Maria yang luar biasa mencintai, mendampingi kita, orang-orang yang percaya setiap waktu, di mana saja kita pergi dan di mana saja kita berada. Pada hari itu gereja sedang merayakan penampakan Maria di Fatima. Waktu itu dunia sangat geram. Pembunuh dijatuhi hukuman seumur hidup dan dikurung dalam salah satu penjara di kota Roma. Tetapi saudara yang terkasih, hati yang paling keras pun serta merta tersentuh oleh peristiwa mengharukan yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Sesudah kesehatannya pulih, Paus pergi ke penjara. Apa yang Paus lakukan di sana? Dia mengunjungi Mehmet Ali Aqsa. Bapak Ibu masih ingat pemuda Mehmet Ali Aqsa, orang yang berusaha membunuh Paus Yohanes Paulus II saat itu. Kita tidak tahu apa yang berlangsung dalam penjara ketika terjadi pertemuan dua hati ini, Paus dengan Mehmet Ali Aqsa. Tetapi kita tahu pasti bahwa Paus datang membawa pengampunan kepada Mehmet Ali Aqsa, orang yang berusaha membunuhnya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, bagi dunia ternyata Paus Yohanes Paulus II adalah ikon belas kasih. Kita pun semua, saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita dipanggil untuk mewartakan belas kasih Allah, dan kita pun harus menjadi ikon belas kasih Allah di mana saja kita berada dan kemana saja kita pergi. Ajarilah
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diutus untuk mewartakan cita dan belas kasih Allah. Maka marilah kita mohon bantuan doa Bunda Maria, agar kita semua menjadi aktor-aktor pelaku belas kasih Allah di mana saja kita berada, pun kemana saja kita pergi dan diutus. Maka marilah kita berdoa. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Besok malam kita akan lanjutkan berbicara lagi dan menggali kekayaan cinta dan belas kasih Allah dalam iman kita. Salam